Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi. Kalau sebelumnya membahas konvergen titik demi titik ya, dan sudah ada beberapa contoh. Kali ini kita akan membahas konvergen seragam. Bagaimana kita mengatakan bahwa suatu barisan fungsi itu konvergen seragam. Itu definisinya. Tapi perlu diingat bahwa pada konvergen titik demi titik kekonvergenannya itu tergantung pada X. Jadi bisa jadi atau kecepatan konvergensinya tergantung pada X. Untuk X tertentu dia lebih cepat konvergen, tapi untuk X yang lain agak lambat konvergensinya. Jadi sangat tergantung pada X. Nah, tentu yang diharapkan adalah barisan fungsi itu konvergen dengan kecepatan yang relatif sama. Nah, nanti pengertian kecepatannya dalam tanda petik ya. Nah, barisan yang konvergen seragam ini memainkan banyak peranan penting karena banyak sifat yang dipertahankan. Ya, tapi nanti kita bahas setelah video ini. Nah, ini definisinya. Pakai merah aja deh. Pakai biru. Barisan fungsi ini dari A ke R konvergen seragam pada A0, di mana A0-nya itu subset dari A atau ya subset dari A, himpunan bagian dari A ke fungsi ini dari A0 ke R jika untuk setiap epsilon positif terdapat bilangan asli K yang hanya bergantung pada epsilon. Ingat dilema pada video sebelumnya, bilangan asli yang dipilih pada konvergen titik demi titik itu tergantung pada epsilon dan tergantung pada X. Kalau ini hanya tergantung pada epsilon. Sedemikian hingga jika n-nya lebih dari bilangan asli tersebut, maka selisih ini kurang dari epsilon. Notasinya seperti ini ya, atau seperti ini kalau dinyatakan dalam rumus fungsi. X-nya tentu saja anggota A0. Ya, jadi ini mirip saja dengan definisi barisan konvergen titik demi titik atau bahkan dengan definisi konvergen pada barisan bilangan real ya. Untuk setiap terdapat jika maka gitu ya. Nah, contoh sebelumnya barisan ini konvergen titik demi titik ke 0 tetapi tidak konvergen seragam. Itu bisa dicirikan dari sini. Kalau ini saya buat seperti ini ya, kan begini ngotretnya untuk mendapatkan K-nya itu. Ini kan X per N, ini sama dengan nilai mutlak X per N. Nah, tentu kalau X-nya sama dengan 0, udah jelas ya dia konvergen ke 0. Nah, ini kalau X-nya tidak sama dengan 0 untuk yang bawah ini. Nah, kita buat, ini kan kurang dari K, karena N-nya lebih dari K, ini tuh berarti, gitu ya. Dan ini kurang dari epsilon. Jadi kalau gitu K-nya adalah nilai mutlak K lebih dari ya per epsilon. Sehingga kalau kita ambil epsilon positif, kita pilih si K-nya itu yang lebih dari nilai mutlak X dibagi epsilon. Nah, ini kan tergantung pada epsilon, tergantung pada X. Sehingga di sini ditulisnya begini. Sehingga jika n-nya lebih dari atau sama dengan K yang bergantung pada X dan epsilon tersebut, maka Xn kurangi 0, nah tinggal diuraikan ini lagi, akan kurang dari epsilon. Oleh karena itu dia konvergen titik demi titik ya, sesuai dengan lema itu, tetapi dia tidak konvergen seragam. Tapi nanti ada kriteria lebih khusus lagi. Begitupun ketika kita membuktikan ini, kalau kita akan pilih K-nya, gitu ya, X kuadrat plus N X dibagi N kurangi X. Nah, ini sendiri adalah X kuadrat per N ditambah, ini kan X ya, dikurangi X ya, jadi seperti itu. Nah, sekali lagi kalau X-nya sama dengan 0, ya sudah jelas ya, dia konvergen. Nah, ini kalau X-nya tidak sama dengan 0. Nah, ini kan sama dengan X kuadrat per N. Ya, X kuadrat itu tak negatif.
sehingga ya sama dengan X kuadrat sendiri. Ini kurang dari X kuadrat per K. Ini kita buat kurang dari epsilon. Sehingga nanti K yang harus dipilih itu lebih dari X kuadrat per epsilon. Jadi bergantung pada X dan epsilon gitu. Oleh karena itu ini tidak konvergen seragam. Lain halnya kalau yang ini ya. Jadi kalau kita potret sinus nx plus n, kita lakukan analisis pendahuluan, dibagi n, nah ini rumus barisannya, dikurangi 0, ini kan sama dengan nilai mutlak sinus nx plus n dibagi n, dan dia pasti kurang dari atau sama dengan 1/n, karena sinus sesuatu seperti ini. Nah, sehingga kalau n-nya lebih dari k, kayak ini saya lanjutkan ya. Ini kan jadi kurang dari atau sama dengan k, ya, kurang dari, kita buat si 1 per k-nya ini sebagai batas dari sini, kurang dari epsilon. Oleh karena itu k yang diambil, yang kita pilih itu hanya bergantung pada epsilon. Ya, cara membuktikannya, ambil epsilon positif, pilih K epsilon yang bilangan aslinya ya, lebih dari 1 per epsilon gitu ya, sehingga jika n lebih dari atau sama dengan K epsilon, maka sinus nx plus n dibagi n kurangi 0, nanti ini ditulis lagi saja, akan kurang dari epsilon. Nah, berarti dia konvergen seragam. Nah, ini lemaknya semacam kriteria begitu ya. Barisan fungsi Fn tidak konvergen seragam pada F jika dan hanya jika, saya nulisnya double K, jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif terdapat subbarisan Fnk, subbarisan fungsi dari fungsi ini, dan barisan xk sedemikian sehingga selisih ini lebih dari epsilon tadi, lebih dari epsilon 0 gitu ya. Nah, membuktikannya ya ini hanya negasi dari definisi barisan konvergen seragam gitu ya. Nah, sebelumnya selalu Fn-nya itu dari A ke R gitu ya, hanya subset dari R, kemudian A0-nya adalah subset dari A gitu. Baik, ini contohnya, masih contoh yang tadi itu ya, barisan fungsi itu Fn, di mana Fnx-nya adalah X per N gitu ya. Nah, sekarang saya pilih NK-nya itu sama dengan K, XK-nya juga saya pilih sama dengan K. Maka Fnk ini, Fnk dari XK itu sama dengan X gitu ya, XK dibagi, lihat ini, nah berarti dibagi NK, tapi NK-nya adalah, sebentar, Fnk, oke begitu ya, XK ini, XK sama dengan K, NK-nya juga dipilih K. Nah, tentu K-nya tidak sama dengan 0 ya. Ini sama dengan 1. Oleh karena itu, lihat sini. Selisih dari Fnk dalam kurung SK dikurangi Fxk itu sama dengan 1, yang ini tadi 1 ya. Fxk-nya itu sama dengan 0. Ya, karena tadi Fx-nya kan sama dengan 0. Barisan ini kan konvergen ke 0.
konvergen demi titik gitu ya. Sehingga kalau begitu selisih ini sama dengan 1 gitu ya. Artinya kalau saya pilih epsilon nolnya itu sama dengan setengah, terdapat ini tadi subbarisan sesuai dengan definisi lema ini, terdapat subbarisan ini dan barisan ini sehingga selisihnya lebih dari setengah dalam hal ini gitu ya. Jadi ini subbarisannya seperti itu ya. Jadi subbarisannya itu adalah 1, setiap sukunya adalah 1. Oke, di kotret lagi ya. Tentu contoh yang kedua juga bisa bagian yang B itu ya, dengan memilih NK-nya sama dengan K dan XK-nya tuh sama dengan setengah pangkat 1 per K. Tapi silakan dikerjakan saja. Itu cara menunjukkan bahwa barisan tersebut tidak konvergen seragam. Nah, tentu saja kalau barisan itu konvergen seragam, pasti dia konvergen titik demi titik. Tapi kalau dia konvergen titik demi titik, nah dia belum tentu konvergen seragam. Nah, berikutnya adalah normnya, ukuran apa ya? Kalau norm itu panjang biasanya ya, panjang, volume, luas gitu ya. Nah, ini norm berkaitan dengan barisan seragam tadi yang akan dikenakan ke barisan seragam tadi. Nah, jika A himpunan bagian dari R dan F fungsi dari A ke R adalah fungsi gitu ya. F yang memetakan semua anggota A ke R himpunan bilangan real adalah fungsi, maka F terbatas pada A jika FA terbatas pada R, jika ringnya terbatas pada R. Jika F terbatas, maka norm seragam dari F pada A adalah ini notasinya. Karena pada himpunan A ya pakai A di situ. Ada nilai mutlak tapi garis tegaknya double ya. Supremum dari ini tadi pada X untuk semua X anggota A. Nah, ini ada yang salah nih. Kurungnya ini kelebihan. Nah, gitu ya. Supremum dari ini. Oke. Nah, jika epsilon lebih dari 0, maka norm ini, norm F kurang dari atau sama dengan epsilon jika dan hanya jika nilai mutlak ini kurang dari atau sama dengan epsilon. Gitu ya. Baik, contohnya apa ya? Nah, yang saya terpikir aja. Fungsinya dari R ke 01. Bukan 01. Ke negatif 1 sampai 1. Gitu ya. R. Nah, seperti itu. Kemudian rumus fungsinya adalah ini saja. Ada di buku analisis real ya. Gitu. Apakah fungsi tersebut terbatas pada R? Atau bolehlah ini dari R ke R juga nggak apa-apa. Ya, dari R ke R gitu. Apakah fungsi F ini terbatas pada R? Nah, kita lihat saja gini. Nilai Fx ini sama dengan X dibagi akar X kuadrat plus 1. Nah, ini bisa saya tulis ini kan ya. Sebentar. Ini sama dengan nilai mutlak X. Kalau ini kan udah pasti positif. Akar X kuadrat plus 1. Nah, akar X kuadrat itu sama dengan nilai mutlak X. Gitu ya. Sehingga kalau satunya saya buang, ini kan akan jadi begini. Karena ini sama dengan ini,
ya. Nah, ini tentu untuk X yang tidak 0, tapi kalau ini ya jelas berlaku untuk X sama dengan 0, dan ini sama dengan 1, sehingga fungsi ini terbatas gitu ya. Nah, bagaimana mencari norm F itu? Nah, ini kan R ya, ada R, jadi ya sama dengan supremum dari nilai mutlak ini untuk X anggota bilangan real. Nah, mencari supremum itu kita cari daerah hasil dari sini atau ranknya. Nah, nanti bisa dicari sendiri ya. Rank F-nya itu, ini R ya, kalau ini tadi R himpunan bilangan real. Rank F-nya itu adalah ini. Silahkan dicari sendiri. Sehingga berarti kita mencari supremum dari himpunan itu. Himpunan itu ya. Berapa supremumnya? Ya sama dengan 1. Gitu ya. 1 sendiri bukan anggota interval. Tapi lihat lagi pengertian supremum, maka ini supremumnya 1. Sehingga norm ini adalah 1. Gitu ya. Oke, lanjut. Lemma. Barisan fungsi terbatas Fn pada ini ya. Konvergen seragam ke F pada A jika dan hanya jika norm Fn dikurangi F pada A itu konvergen ke 0.